Jumpa lagi bersama kami para pemuda pedesaan. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang negara Kanada. Negara terbesar kedua di dunia, sekaligus negara paling utara di benua Amerika. Benarkah demikian? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Kanada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kerajaan monarki konstitusional ini terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Kota Ottawa menjadi ibu kota negara ini. Kantor Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, serta Parlemen Nasional terletak di kota tersebut. Kanada pernah menjadi jajahan Prancis, yang kemudian direbut oleh Inggris, dan berlanjut hingga hari kemerdekaannya. Kini, negara ini menjadi anggota La Francophonie, sekaligus negara persemakmuran Inggris. Luas Kanada mencapai 9.970.610 km persegi. Negara ini tergolong negara maju, yang perekonomiannya bergantung pada hasil alam. Kanada merupakan monarki konstitusional, dengan pemerintahan yang berbentuk demokrasi parlementer federal. Kanada menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis dan multikultural yang paling beragam di dunia. Imigran di negara ini tergolong besar jika dibandingkan dengan negara lainnya. Selain itu, perekonomian Kanada menjadi terbesar ke-10 di dunia. Sumber daya alam yang berlimpah dan jaringan perdagangan internasional menjadi tumpuan utama ekonomi negara ini. Hubungan yang panjang dengan Amerika Serikat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan budaya kedua negara. Kanada adalah negara maju dan memiliki pendapatan per kapita nominal ke-15 tertinggi di dunia, sekaligus peringkat ke-10 tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Termasuk yang tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia, karena transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan. Kanada adalah sebuah wilayah di dalam persemakmuran bangsa-bangsa, anggota Francophonie, dan sebagian dari beberapa institusi dan pengelompokan internasional antar pemerintah. Kanada menempati hampir setengah dari daratan Amerika Utara. Berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan, dan di barat laut berbatasan dengan Alaska. Negara ini terbentang dari Samudra Atlantik dan Selat Davis di timur, sampai ke Samudra Pasifik di barat. Kanada merupakan negara terbesar kedua di dunia dari segi luas wilayah setelah Rusia, di mana wilayah Kanada meliputi sekitar 41% dari daratan benua Amerika Utara. Kepadatan penduduk Kanada ialah 3,2 orang per kilometer persegi. Hal ini membuat tingkat kepadatan penduduk negara Kanada luar biasa rendah dibandingkan negara lain. Hak istimewa sebagai kepala negara Kanada dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yang umumnya merupakan politikus senior, atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkat oleh raja atau ratu, atas nasihat Perdana Menteri Kanada. Gubernur Jenderal merupakan tokoh non-partisan yang memenuhi berbagai peran seremonial, antara lain menyediakan persetujuan kerajaan atas rancangan undang-undang yang disahkan oleh Majelis Perwakilan Rendah dan Senat, membacakan pidato dari tahta, menandatangani dokumen negara, membuka dan mengakhiri sidang parlemen secara resmi, dan membubarkan parlemen selama masa pemilihan. Raja atau ratu, dan khususnya gubernur jenderal, memimpin hanya atas nama saja, serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari kepala pemerintahan Kanada, yaitu Perdana Menteri. Mereka menjabat secara simbolis sebagai pemerintahan yang berkelanjutan, yaitu ketika sedang terjadi perubahan pemerintahan. Gubernur Jenderal mengangkat Perdana Menteri Kanada, yang biasanya merupakan pemimpin partai politik yang memegang kursi terbanyak dalam Majelis Perwakilan Rendah. Sementara, Perdana Menteri, dalam penunjukan kabinet, mempertimbangkan usulan dari konvensi anggota Partai Perdana Menteri dalam Majelis Perwakilan Rendah dan Senat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet, yang seluruh anggotanya disumpah dalam Dewan Kaukus Umum Kanada.
Kanada terdiri atas 10 provinsi dan 3 wilayah teritori. Provinsi-provinsi ini memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dari pemerintahan federal. Provinsi bertanggung jawab terhadap sebagian besar program sosial Kanada, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pemerintah provinsi juga berusaha mengumpulkan pendapatan yang banyak dari pemerintah federal. Hal ini merupakan sesuatu yang unik di antara federasi di seluruh dunia. Pemerintahan federal juga mempunyai kewenangan dalam memulai kebijakan nasional, namun hal tersebut dapat ditolak oleh pemerintah provinsi, dan tindakan tersebut diperbolehkan oleh konstitusi negara. Hukum kriminal merupakan tanggung jawab utama pemerintah federal dan bersifat seragam di seluruh Kanada. Namun, penjalanannya merupakan tanggung jawab provinsi, di mana kebanyakan provinsi menjalankan pelayanan tersebut melalui Royal Canadian Mounted Police. Royal Canadian Mounted Police adalah satu-satunya kepolisian di dunia yang menjalankan 3 tingkatan berbeda dalam pengaplikasian hukum, yakni munisipal, provinsial, dan federal. 10 provinsi yang ada di Kanada bersifat unikameral, mengangkat legislator dengan pemerintahan yang dikepalai oleh Perdana Menteri, dan dilakukan secara bersamaan. Tiap provinsi juga memiliki gubernur letnan, namun bukan pemerintah yang sebenarnya yang mewakili ratu, serta diangkat atas rekomendasi Perdana Menteri Kanada. Kanada merupakan negara industri, teknologi yang maju, serta berkecukupan dalam pengadaan energi. Hal tersebut dikarenakan tersedianya bahan bakar fosil, energi nuklir, dan tenaga hidroelektrik. Ekonominya bergantung pada banyaknya sumber daya alam dan perdagangan, terutama dengan Amerika Serikat, di mana Kanada memiliki hubungan yang luas dan berkelanjutan. Meskipun modern, sumber daya alam tetap sebagai kekuatan yang mengendalikan ekonomi negara tersebut. Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi yang berorientasi pasar, pola produksi, serta standar hidup yang tinggi. Pertumbuhan luar biasa dalam produksi, pertambangan, dan sektor pelayanan telah mengubah negara ini dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan. Energi dapat dipenuhi sendiri, karena Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di pesisir timur. Pada sensus tahun 2011, populasi Kanada tercatat sebanyak 33.476.688 jiwa, dan pada sensus nasional terakhir pada tahun 2016, populasi Kanada naik sebanyak 5%. Dengan populasi total sebanyak 35.151.728 jiwa. Menurut sensus tahun 2016, bangsa Inggris, Skotlandia, Prancis dan bangsa Irlandia merupakan keturunan suku bangsa paling banyak di Kanada, dengan total populasi berjumlah 20,4 juta orang, atau sekitar 58,1% dari total penduduk Kanada. Sisanya merupakan keturunan asal Eropa lainnya, serta kelompok etnis yang berasal dari imigran asal Asia dan Afrika. Kelompok etnis minoritas paling banyak antara lain orang Tionghoa, India, dan Filipina. Dua bahasa resmi Kanada adalah Inggris dan Prancis. Pada 7 Juli 1969, bahasa Prancis disamakan dengan bahasa Inggris melalui pemerintah federal. Ini dimulai sebagai proses yang mendefinisikan Kanada sebagai negara bilingual dan multibudaya dalam tingkat federal. Selain penjelasan singkat di atas, ada beberapa fakta unik negara Kanada yang tidak ditemukan di negara lain. Berikut ini, ada 7 fakta unik negara Kanada yang mungkin belum Anda ketahui. 1. Memiliki musim ekstrim. Kanada adalah salah satu negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Meski begitu, Kanada memiliki temperatur yang sangat ekstrim, yaitu mencapai minus 40 derajat Celcius saat musim dingin, dan 40 derajat saat musim panas. Rekor suhu terendah negara ini bahkan sedingin planet Mars. Pada 3 Februari 1947,
di sebuah desa kecil yaitu Snag, Yukon, tercatat suhu paling rendah yaitu -63 derajat Celcius. Suhu yang sangat dingin ini bahkan disebut sama dengan suhu permukaan planet Mars. 2. Masyarakat sangat sopan. Nilai kesopanan di Kanada sangat bagus, sampai-sampai teman-teman akan merasa bersalah apabila tidak menggunakan kata maaf, terima kasih, dan tolong. Di Kanada, nilai kesopanan ini bukan hanya sekedar beramah tamah, tapi juga menjadi standar sosial. Di negara tersebut, orang sangat menjunjung tinggi kesetaraan, sehingga setiap orang punya kedudukan setara. 3. Danau terbanyak di dunia. Salah satu fakta yang paling menarik adalah, Kanada punya banyak danau dibandingkan negara lain di dunia. Ada sekitar 3.000 danau yang tersebar di seluruh wilayah Kanada. Dengan banyaknya danau yang tersebar di Kanada, artinya ada banyak pemandangan indah di negara ini. 4-10% hutan di dunia ada di Kanada. Selain banyaknya danau, Kanada juga memiliki banyak pohon, dan bahkan menyumbang 10% dari total hutan di dunia. Total, ada 396,9 juta hektar hutan, dan lahan berhutan lainnya, yang bisa ditemukan di seluruh wilayah Kanada. 5. Garis pantai terpanjang di dunia. Bukan hanya hutan dan danau, negara ini juga memiliki garis pantai yang cukup panjang. Bahkan menjadi yang terpanjang di dunia, yaitu 125.556 mil, atau 202.080 km. Garis pantai negara ini berbatasan dengan Atlantik, Arktik dan Pasifik. 6. Standar kehidupan tinggi. Yang mengesankan dari negara ini adalah, standar kehidupan yang dimiliki sangat tinggi. Bahkan tahun 2021, Kanada kembali terpilih sebagai negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Penilaian itu dilakukan oleh perusahaan komunikasi marketing, Family & BAV Group, dan Wharton School of University of Pennsylvania. Ada 9 kategori yang berhubungan dengan kualitas hidup di suatu negara. Ke-9 kategori itu adalah keterjangkauan, pasar kerja yang baik, kestabilan ekonomi, ramah keluarga, kesetaraan pendapatan, kestabilan politik, keamanan, sistem pendidikan, dan sistem kesehatan. Pencapaian ini didapat bukan kali pertama, tetapi Kanada sudah memegang posisi ini selama 6 tahun berturut-turut. 7. Jalan raya terpanjang di dunia. Keunikan lain dari negara ini adalah adanya jalan raya terpanjang di dunia. Jalan raya ini bernama Trans-Kanada, dengan panjang mencapai 4.722 mil atau 7.604 km. Nah, itu tadi 7 fakta unik tentang Kanada yang cukup mengejutkan. Negara terluas kedua di dunia ini ternyata memiliki banyak keunikan dan tempat-tempat indah berupa danau-danau cantik. Semoga kita bisa berkunjung ke negara terdingin di dunia ini. Demikian penjelasan singkat tentang negara Rusia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami agar kami senantiasa semangat menyajikan video-video menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.